dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas? Silahkan kalian diskusikan bersama teman atau saudara yang saat ini sedang berada di dekat kalian. Menurutmu, apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama? Baiklah, sebelum memasuki materi, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi di mana di sini adalah yang pertama, setelah membaca teks pada slide PowerPoint tentang pokok pikiran dan informasi penting, peserta didik dapat menyusun pokok pikiran dan informasi penting sebuah teks bacaan ke dalam tabel dengan tepat. Kedua, setelah mengamati tayangan video yang terdapat pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis ekosistem terkait pengertian cara terbentuk dan komponennya dengan tepat. Dan ketiga, setelah membaca teks pada slide PowerPoint, peserta didik dapat mengelompokkan dua jenis makanan hewan ke dalam tabel dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati slide PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang jenis makanan hewan sesuai komponen yang ditentukan. Jadi materi yang akan kita bahas di sini yaitu muatan pembelajarannya adalah bahasa Indonesia dan IPA. Oke, di sini di Mupel Bahasa Indonesia yaitu tentang teks non-fiksi, menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi, di mana teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contohnya di sini ada esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Bagaimana menggali informasi dari sebuah teks non-fiksi? Yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Di sini saya berikan contoh dari teks non-fiksi. Saya ambil dari teks jenis makanan hewan. Oke, nah kalian bisa cermati, kalian baca dulu dari teks yang saya tampilkan. Kemudian setelah ini baru kalian bisa membuat pertanyaan beserta jawabannya tentang isi teks yang saya tampilkan. Nah, kalau sudah, kita koreksi bersama ya. Ada beberapa pertanyaan di sini yang saya buat. Yang pertama adalah, apa saja jenis makanan hewan? Jawabannya adalah, jenis makanan hewan adalah tumbuhan dan hewan lain. Pertanyaan kedua, apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Jawabannya, bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan yaitu daun, batang, buah, dan biji. Pertanyaan ketiga, binatang apa yang biasanya memangsa serangga? Ya, binatang yang biasanya memangsa serangga adalah katak dan cicak. Oke, next. Oke, kita sekarang masuk ke muatan pelajaran IPA. Ada komponen ekosistem dan ada susunan ekosistem. Komponen ekosistem adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Tapi sebelumnya kalian harus tahu, apa sih ekosistem itu? Nah, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Kemudian ada susunan ekosistemnya. Susunannya
Ada individu, populasi, dan komunitas. Kemudian kita masuk ke lingkungan. Apa sih lingkungan? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Kemudian di lingkungan tersebut ada apa saja sih? Nah, pastinya ada bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup. Bagian yang hidup disebut dengan biotik, sedangkan bagian yang tak hidup disebut dengan abiotik. Bagian yang hidup atau biotik terdiri dari apa saja? Nah, ada tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian tak hidup atau abiotik terdiri dari cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, di sini ada penjelasannya. Ekosistem tadi ada 3, terdiri dari 3, ada individu, populasi, dan komunitas. Apa sih individu, apa populasi, dan apa pula itu komunitas? Nah, di sini sudah saya rinci. Di sini ada pengertiannya. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Kalau populasi, apa populasi? Kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sedangkan komunitas, yaitu populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Oke, next. Di sini saya sajikan tabel, di mana di dalam tabel tersebut adalah hewan dan jenis makanannya. Ada ayam, tikus, kelinci, kucing, dan cicak. Dari kelima hewan tersebut sudah saya bagi kelompokkan masing-masing yang berdasar di sini ada nama atau jenis makanannya, kemudian golongan makanannya yang dimakan. Kalau ayam, nama atau jenis makanannya adalah biji-bijian dan serangga. Golongan makanannya yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, maka di sini ya, ayam ini disebut omnivora ya. Karena ayam memakan tumbuhan dan hewan. Tikus, nama jenis makanan yang dimakannya apa? Ada biji-bijian dan hewan lain. Berarti golongan makanannya tumbuhan dan hewan. Sama ya dengan ayam ya. Beda halnya dengan kelinci, kucing, dan cicak. Golongan makanannya hanya satu saja. Kelinci, jenis makanannya adalah sayuran. Golongan tumbuhan. Sedangkan kucing, nama atau jenis makanannya hewan lain. Golongan makanannya hewan. Sama dengan cicak. Cicak juga hewan lain. Nah, jenis makanannya apa? Serangga. Golongan makanan hewan. Di sini sudah paham kan? Nama hewannya, kemudian jenis makanannya itu apa, golongannya apa, tumbuhan kah atau hewan. Kemudian di sini saya tampilkan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik yang pertama. Ini masih tentang bahasa Indonesia, yaitu menuliskan pikiran utama dan informasi penting pada tabel. Tadi kan di depan sudah saya tayangkan ya, seperti apa sih caranya kita menggali informasi dalam sebuah teks non-fiksi, yaitu dengan cara membuat beberapa pertanyaan. Dan pastinya di setiap paragraf itu pasti ada yang namanya pikiran utama dan informasi penting. Di sini di dalam teks non-fiksi ekosistem terdapat 4 paragraf. Jadi, tugas kalian adalah menuliskan pikiran utama serta informasi penting di setiap paragraf. Paragraf pertama, pikiran utamanya apa, informasi pentingnya apa. Kemudian paragraf kedua, pikiran utamanya apa, informasi pentingnya apa. Berlanjut sampai paragraf ketiga dan paragraf keempat.
Untuk LKPD kedua, yaitu IPA, di mana kalau semisal kalian ingin belajar membuat peta pikiran, kalian bisa sediakan selembar kertas. Kalau di sini saya sediakan kertas karton, ya. Di sini bahan dan alatnya saya tuliskan kertas karton, pensil, penggaris, dan pewarna. Jadi kalian tugasnya adalah membuat peta pikiran. Peta pikirannya tentang apa? Yaitu tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini saya tampilkan contohnya. Semisal di sini ada contoh ayam. Ayam ini tergolong omnivora. Mengapa omnivora? Karena yang dimakan adalah tumbuhan dan hewan. Nama tumbuhannya apa? Yaitu biji-bijian. Sedangkan nama hewannya adalah serangga. Ya, lanjut setelah LKPD kedua IPA. Setelah kita pahami materi tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan ya. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks non-fiksi adalah tulisan yang ditulis bersandar pada hal-hal yang sifatnya faktual atau nyata. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika dapat menggali informasi pada teks tersebut. Untuk muatan pelajaran IPA, pertama, ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Kedua, jenis makanan hewan antara lain tumbuhan dan hewan lain. Di sini ada evaluasi mandiri ya. Jadi di sini mencakup dari materi yang saya tampilkan di awal, kemudian tentang LKPD. Nah, di sini ada evaluasi mandiri, nanti kalian bisa mengerjakan di buku kalian masing-masing, mencoba mengerjakan evaluasi mandiri. Di sini ada 5 soal HOTS ya, 5 soal HOTS itu kalian diminta untuk berpikir tingkat tinggi, dimana di sini ada saya sajikan satu paragraf teks non-fiksi. Nanti kalian baca, kemudian kalian analisis ide pokoknya yang terdapat pada paragraf. Kemudian yang kedua, kalian analisis informasi yang terdapat pada paragraf. Yang ketiga, kalian uraikan cahaya matahari, abiotik untuk kebutuhan hidup pada makhluk hidup. Jadi kalian uraikan ya manfaat cahaya matahari. Ada di teks yang sudah saya tampilkan di slide awal. Kemudian yang keempat, uraikan susunan komponen ekosistem dengan benar, juga ada pada tayangan slide di awal. Yang keempat, yang kelima, bandingkan dua hewan dengan jenis makanannya. Tadi sudah ada ya di tabel contohnya. Jadi kemudian di situ tadi juga ada teks non fiksi yang di depan tentang jenis makanannya. Jadi ada burung pipit dan ada kata jenis makanannya apa saja. Baik, jika sudah bisa kalian kumpulkan nanti ya, bisa kalian kumpul kepada guru kalian untuk koreksi atau kepada orang tua kalian untuk koreksi. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucap kata ataupun dalam pembuatan media pembelajaran ini. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa berjumpa kembali dengan saya dengan tema dan mata pelajaran lainnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih.